Halo teman-teman tim review, balik lagi bersama saya di sini. Nah, kali ini kita akan mengulas mobil yang belum lama launching sebulan lalu, belum sebulan lah, di Gias 2023. Ini adalah Hyundai Ioniq 6. Ioniq 6 ini bukan penerus dari Ioniq 5 ya teman-teman, ini harus dibedakan karena dia beda segmen. Kalau Ioniq 5 sendiri itu sebuah SUV, kalau ini sedan. Tentunya mobil ini sudah terlihat banget kayak ya mobil sport lah, karena dari range, dari kapasitas baterai, dari fitur ada perbedaan dibandingkan Ioniq 5. Jelas untuk tenaganya, torsinya 2 kali lipat. Torsinya ya, 2 kali lipat dari Ioniq 5, untuk tenaganya pun lebih besar. Karena dia punya tenaga 326 PS dan torsinya 600 lebih dikit, 600 loh, sampai 600 Nm. Artinya mobil ini sangat powerful ya. Karena memang kelebihan dari mobil listrik sendiri itu adalah di torsinya. Nah, untuk kapasitas baterainya pun dia lebih besar dibandingkan Ioniq 5 karena dia punya kapasitas baterai 77,5 kWh, yang artinya mobil ini bisa melaju dengan kapasitas full itu 519 km. Luar biasa. Ini artinya jika kita ukur jarak itu bisa dari Jakarta sampai perbatasan Jawa Timur mungkin. Keren. Nah, teman-teman, tentunya jika teman-teman membeli sebuah mobil listrik itu pasti kan ada hal yang dikorbankan dan ada hal yang didapat juga. Hal yang dikorbankan dulu mungkin untuk pengisian bahan bakarnya atau pengisian baterainya itu nggak secepat mobil konvensional atau yang memiliki bahan bakar bensin, karena mobil ini perlu ngecas beberapa jam sampai dia full. Nah, tentunya benefitnya banyak. Pertama, benefit yang paling penting itu dia bebas ganjil genap. Ya, ini benefit menurut saya ya. Menurut saya yang pertama itu bebas ganjil genap. Kedua, pajaknya murah. Karena mobil ini zero emisi ya. Itu juga suatu benefit. Zero emisi itu tidak mengeluarkan asap sama sekali. Artinya ramah lingkungan mobil ini. Makanya pemerintah memberikan subsidi ke mobil ini, pajaknya nggak nyampe 2 juta. Dengan harga 1 miliar lebih, 1,1 lebih lah. Nanti kita cantumkan untuk harganya. Dapat benefit yang luar biasa itu. Dengan tenaga segitu, mungkin di mobil biasa pun harganya ya kurang lebih seperti itu dengan tenaga dan torsi segitu ya. Ini dapat mobil listrik yang benefitnya lebih banyak. Itu sih menurut saya pribadi. Tergantung teman-teman semuanya. Nah, kita sekarang untuk ngelihat dari eksterior dan nanti interiornya. Kita lihat kuncinya. Nah, ini kuncinya beda dari yang lain. Ya, seperti ini ya, kayak telur. Ini kuncinya seperti ini, teman-teman. Nah, kunci ini menarik nih. Ini kan kekunci. Ketika kita deketin, dia otomatis kebuka. Otomatis kebuka. Jadi auto lock ketika dideketin dan dia udah remote engine start. Remote engine start artinya untuk motor listriknya ini menyala ya, dan AC-nya pun ikut hidup. Dalam keadaan panas itu sangat berguna banget untuk mendinginkan kabin tentunya. Lalu dia juga bisa menurunkan menurunkan kaca ya, semuanya dari remote ini. Dan tadi dia udah ternyata walkway auto lock.
untuk mobil sekelas ini juga. Ini keren banget. Jadi fitur-fitur di mobil masa depan, fitur-fitur modern itu udah disematkan di mobil ini. Nah, kita lihat tampilannya. Ini saya paling suka tampilannya, jujur ya, dibandingkan Ioniq sebelumnya, Ioniq 5 yang memang segmennya memang beda, tapi saya lebih suka ini. Satu, dia sama-sama irit ya kan, tapi tampilan ini lebih simple. Kemudian lekukannya tuh lebih minimalis, tapi tetap sporty. Oke, untuk lampunya, dia sudah full LED teman-teman. Ininya juga dia udah LED nih, lampunya pokoknya udah semuanya full LED proyektor. Lalu pada umumnya kayak di mobil sport, dia punya kisi-kisi udara yang membuat semakin aerodinamis, karena mobil ini punya tenaga yang besar. Itu cukup penting ketika kita berakselerasi di jalan tol. Nah, ini bolong beneran loh. Tuh. Ini untuk menambah ergonomis. Lalu ketika berjalan nyala, ini kebuka ya. Kalau kita jalan ini kebuka, karena ya ini adalah sebuah mobil listrik, makanya di sini nggak ada grill. Kemudian ada sensor parkirnya, ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sensor parkir paling banyak, sensor depan paling banyak yang pernah kita temuin. Oke, kemudian ya tampilannya seperti ini ya. Sekarang kita ke bagian samping nih teman-teman. Nah, untuk panjangnya, mobil ini punya panjang 4,8 meter. Panjang banget. Karena dia juga memiliki baterai yang panjang di bawah ini ya, di sasisnya, di bawah sini. Kemudian dia punya motor listrik juga, karena ini adalah mobil listrik yang menggunakan penggerak all wheel drive. Artinya semua bannya itu bergerak. Itu. Lalu dia punya sensor Hyundai Smart Sense, yang tentunya Hyundai Smart Sense dengan versi yang terbaru ya teman-teman. Lalu di kaca spionnya ini dia ada lampu sen di sini, sambil kita nyalain deh enaknya. Karena dia zero emisi walaupun di ruang tertutup, aman. Oke, ini dalam kabinnya ya teman-teman. Kita sambil nyalain mobil satu ini, otomatis menyesuaikan posisi duduk kita seperti semula sebelum mobil ini dimatikan. Nggak ada suara mesinnya, karena ini merupakan mobil listrik. Nah, teman-teman, ini tampilan kabin dari Hyundai Ioniq 6. Saya nggak ada komplain sama sekali, karena ini sudah bagus gitu kan. Detail-detailnya juga sangat diperhatikan. Dia di sini sudah soft touch, udah semuanya udah soft touch ya, rata-rata ya. Tuh. Hanya di sini plastik ya wajar banget lah. Nggak semuanya juga ya, karena material ini memang hanya untuk melindungi dashboard tertentu ya. Oke. Dan untuk mengurangi atau untuk menambah kekedapan kabin. Oke, untuk di bagian samping dulu nih, dia karena dia full elektrik, untuk pengaturan joknya pun dia elektrik. Ada banyak pengaturan ini, maju, mundur, depan, ini kursi bagian belakang, reclining, kemudian ini untuk sandaran punggung. Oke, lalu dia punya memory seat yang bisa disimpan di sini. Jadi pengaturan kita seumpamanya di sini, pengaturan jok di posisi ini, kita tinggal simpan aja. Nah, ketika kita umpamanya mobil ini dipinjam temen, pengaturan joknya berbeda, kita tinggal tekan ini aja gitu, otomatis balik ke pengaturan semula karena udah kita simpan. Dia sudah punya speaker Bose 8.10, 1 tweeter baris kedua, kemudian subwoofer di belakang, lalu di depan sini. Ini untuk
multimedia atau untuk soundnya udah sangat mumpuni dengan harga mobil segitu gitu kan. Dan ini jangan lupa, ini adalah sebuah mobil listrik. Harga segitu sangat worth it kalau menurut saya ya, karena mobil dengan harga segitu yang bukan listrik pun ya fiturnya kurang lebih seperti ini, apalagi ini ditambahkan ini adalah merupakan mobil listrik teman-teman. Oke banget, siap. Kemudian di sini dia udah rem tangan, electric parking brake di sini ya. Kemudian untuk ngebuka tangki colokan tangki listrik di sini. Nah, bisa buka. Nah, tutup lagi. Iya, ajaib. Kita nggak usah datang-datang ke sana, udah kalau ada asisten tinggal nyolokin gitu. Kemudian di sini buka bagasi. Tentunya untuk traction control, untuk vehicle stability control, untuk brake assist, untuk ABS, EBD itu udah pastinya ada di mobil satu ini. Nah, untuk segala transmisinya ada di sini ya teman-teman. Ini udah kayak mobil Eropa. Hanya saja kalau mobil Eropa itu untuk kelampuannya ada di sebelah kiri gitu. Kalau ini transmisinya ada di sini, DNRP. Oke. Siap. Kemudian dia ada di sini. Ini bisa dibilang pedal shift, tapi ini juga bisa berfungsi untuk regenerative brake. Karena ada level-level tertentu yang artinya mobil ini sebenarnya ada dua cara untuk pengisian daya baterai ya. Dengan cara regenerative brake dan untuk bisa nyolokin AC/DC di pengecasannya. Jadi regenerative brake ini ketika teman-teman akselerasi kemudian ngelepas pedal gas, dia kan akan masih berjalan ya, atau ketika turunan ngelepas pedal gas gitu. Nah, baterainya itu dinamonya akan mengecas baterai secara otomatis seperti itu teman-teman. Oke, lalu pastinya untuk lampuan udah auto dan semuanya udah LED ya, belakang depan belakang sudah. Nah, ini untuk instrumen clusternya dia nyatu dengan head unit. Jadi ini saya suka karena ini fitur modern yang saat ini memang lagi booming ya, lagi trending. Menarik, ada banyak informasi di sini. Informasi untuk Hyundai Smart Set-nya juga ada, adaptive cruise control, lane keeping assist, lane departure, kemudian fitur anti nabrak, banyak lah informasi di sini. Termasuk yang regenerative brake pun ada di sini pengaturannya tuh. Ada level-levelnya ya. Level 3, level 2, level 1. Nah, tergantung semakin tinggi level, artinya semakin besar daya untuk mengecas secara otomatisnya. Lalu untuk drive mode-nya pun bisa teman-teman lihat di sini. Di informasi ini ada sport, eco, normal. Lalu ketika kita tekan hold, itu dia ada mode snow. Karena di Indonesia nggak ada salju, ya bisa sih dipakai, tapi ya nggak begitu ini ya, signifikan untuk efeknya sendiri. Oke. Lalu dia di sini itu ada head up display. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini mungkin nggak kelihatan, tapi kalau posisinya dari sini, iya. Tuh, itu akan terlihat. Siap. Oke. Menarik banget teman-teman. Semuanya informasi di sini adalah ya untuk konsumsi, range dan lain sebagainya. Tire pressure monitoring pun ada di mobil ini. Oke. Sekarang kita ke ini setirnya pastinya udah tilt dan teleskopik. Oke. Lalu kita ke bagian sebelah kiri. Nah, teman-teman, ketika teman memutuskan untuk membeli mobil ini, artinya ya ini udah siap teman-teman pakai di balik kemudi gitu. Mobil ini lebih asik dipakai sendiri tanpa supir. Karena lihat posisi mengemudi saya, enak banget ini. Wah, saya nggak sabar sih kalau ada test drive. Menarik. Kemudian untuk kelampuan dia sudah full LED dan dia udah nggak pakai tombol lagi, tinggal gini. Ada tombolnya sih, tapi tinggal usap bisa. Nah, untuk ininya ya, head unitnya ini
panjang. Ini biasanya kalau panjang ini 12 inch, 14 inch gitu. Tapi nanti kita cantumkan lah ya untuk dimensinya. Oke, untuk AC-nya udah dual zone. Bisa mengatur kanan dan kiri. Lalu kita coba lihat pengaturan di sininya ada apa aja. Ini banyak banget, kalau kita jelaskan satu persatu pasti bakal lama. Tapi kita sedikit-sedikit aja ya, contoh sekilas-sekilas. Ini untuk range kisarannya berapa, untuk pengaturan mau di off di selesai di berapa persen gitu. Ini bisa diatur semuanya di sini. Lalu untuk ini fitur menarik juga untuk mendinginkan atau menghangatkan jok, dan dia juga dual zone, kanan kiri bisa beda-beda. Contoh ini dipanasin dingin, ini bisa sebelah kanan sebelah kiri, ini udah bisa ya untuk pengaturannya. Dan masih banyak lainnya, nanti teman-teman kalau mau ini bisa coba-coba sendiri lah ya. Termasuk AC juga bisa diatur di sini. Nah, selain di sini bisa diatur di sini juga. Oke, media, multimedia, user manual, setup, banyak banget pengaturannya. Kalau satu-satu bakalan lama karena ini intinya seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk power window-nya itu ada di tengah. Ini sih khas-khas mobil zaman sekarang juga. Nah, ini tengahnya tuh lebar gitu. Tapi di mobil ini nggak begitu lebar, tapi pas. Oh, jok saya makin hangat ini. Oh, berarti tadi ketekan. Nah, semuanya udah auto. Semuanya udah auto. Pasang. Oke, seperti itu. Central lock-nya pun di sini. Ini ambient light pun bisa diatur dari head unit ya teman-teman. Oke, lalu dia udah wireless charging, udah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Ntar dulu ini, aduh kursinya panas. Kayak ketekan. Doain dulu. Jadi hangat. Siap. Lalu dia udah sunroof, pasti ya. Kurang afdol. Mobil seharga segitu, apalagi ini adalah mobil canggih kalau nggak ada sunroofnya. Ada sunroofnya, dia otomatis sudah langsung ngebuka dua-duanya, bukan hanya tirainya doang. Tapi kalau teman-teman umpamanya mau satu-satu, jadi pencetnya jangan terlalu dalam, jadi cuman klik aja. Tuh, dia cuma satu doang yang kebuka. Oke, airbagnya banyak. Lalu apa lagi? Udah ya, kita ke baris kedua yuk. Walaupun ini adalah mobil yang memang paling asik dikendarai di balik kemudi, tapi coba kita intip di baris keduanya. Let's go. Nah, ini baris keduanya teman-teman. Kita nyalain ya. Ini semuanya udah LED. Ini warna rada biru karena masih ada plastiknya. Mungkin mobil ini sudah ada yang mesen nih. Kalau teman-teman berminat, kita cantumkan marketing sales konsultan dari Hyundai ini sendiri di deskripsi. Wih, ini lebar banget. Lihat, ini sedan dan ini adalah sebuah mobil listrik yang mana kebanyakan sedan kayaknya legroomnya nggak seluas ini ya teman-teman. Ini luas banget loh. Tuh, berapa jengkal ya? Hampir 2 jengkal. Sangat luas legroomnya, walaupun posisi dia itu rada melandai di belakang, tapi punya headroom yang nggak begitu sempit, nggak begitu lebih, tapi pas lah, segini pas. Nah, kalau posisi ini kita begini kan ini lebih enak lagi. Namun sayangnya untuk recliningnya ini nggak bisa diatur, jadi udah segini aja, nggak bisa diatur lagi. Nah, dia juga sudah bisa mengatur untuk ventilated seatnya. Ini untuk penghangat kursinya ada di sini, di sebelah kanan, sebelah kiri ada semua. Tinggal tekan berapa levelnya, tuh. Keren. Bisa diatur dari sana, bisa diatur langsung dari sini juga. Oke. Ini Twitternya kanan kiri ada soundnya ya, ada 10 lah total. Ini yang kelihatan mata ya. Namun nggak tahu sesungguhnya ada berapa teman-teman. AC-nya pun di sini ada.
Jadi walaupun mobilnya nggak luas sampai belakang, tapi tetap dikasih pendingin di sini. Kemudian di sini ada elektriknya juga. Nah, ini elektrik jika teman-teman umpamanya yang bos yang duduk di belakang, wah ini terlalu sempit nih, majuin. Jadi nggak usah nyuruh orang. Kita bisa tuh bisa ngatur-ngatur sendiri gitu. Maju. Siap. Menarik. Oke. Tadi ya jarak tempuh mobil ini itu 512 km dari 0 sampai 100-nya. Dan dia akselerasi dari 0 sampai 100 meter itu cuma 4 detik lebih dikit. Keren banget. Ini memang ya masuk kategori mobil sport ya. Karena tenaganya segitu, torsinya juga tinggi banget, gede banget. Siap. Kita ke baris ketiga yuk, sambil ngelihat ada apa di balik garas bagasinya. Nah, teman-teman, lampunya cantik banget ya. Dan di sini pun nyala nih. Di spoiler belakang ini nyala. Oke, menarik. Tailgate ya, ini tailgate. Ini juga sama. Menarik, dia udah ada kamera mundur, udah ada sensor banyak di sini. Kemudian dia udah elektrik. Nah, udah elektrik. Kalau kita ngantongin kunci, tinggal deketin, mundur, dia otomatis ngebuka. Nah, di sini ya nggak luas banget, tapi ini cukup lah. Nah, tentunya semua mobil listrik tidak ada ban serepnya ya, karena dia ada mobility kit di sini. Nah, ini ada pompa listrik, pompa dan ininya ada di sini, teman-teman. Oke. Jika teman-teman mau ngecharge di dalam rumah pun dia ada disematkan kabel AC. Nah, di sini. Oke, kita tutup lagi. Sekarang kita ke bagian sini. Tadi ya ini untuk ngecharge-nya ada dan dia bisa sebagai genset, generator. Bisa ada alat tambahan, kemudian tinggal colok gitu. Kapasitasnya itu bisa 3.500 watt. Oke. Profil bannya, dia punya profil ban yang cukup lebar, ring 20. Jadi lebar banget ya, 245, tingginya 40, tipis, dan ring 20 lebar. Ya, besar gitu. Oke, jadi kesan sportinya dapat banget. Walaupun dia sebuah sedan, tetap ada fender atau body kit di sampingnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Minimal ada gambaran teman-teman. Tadi keuntungan ketika membeli mobil listrik itu banyak banget. Hanya sebagian keuntungan yang tadi saya jelaskan di video ini. Masih banyak, nanti mungkin bisa kita tampilkan di video ya, benefit ketika teman-teman mengambil mobil listrik. Selain menjaga bumi, menjaga bumi hebat banget itu, terlalu inilah, tapi minimal kita ada kontribusi sedikit gitu dengan mengurangi emisi yang ada di bumi kita ini. Karena dia adalah sebuah mobil listrik zero emisi dan pajaknya murah banget, kurang dari 2 juta. Terus ikuti tim review. Jika ada salah-salah kata atau ada yang ingin teman-teman tambahkan, silahkan komentar, like, share, dan subscribe.